Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan dasar materi dan teknologi yang dipakai, yaitu tugas dasar program dengan tema aplikasi Movie List yang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flash untuk back-end dan Android Kotlin untuk front-end. Nah, di sini sudah ada daftar isi teman-teman. Bagi kalian yang mau melihat bagian tertentu secara lebih spesifik, bisa dilihat di menit yang sudah tertera ya. Check this out. Di sini saya, Astrid Indriani, akan menjelaskan tentang dasar materi dan teknologi yang dipakai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang web service. Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Di sini ada gambar yang saya tampilkan, yaitu web service bisa dibagi tiga, yaitu untuk tampilan di desktop, APIs atau mobile, dan website. Teknologi yang dipakai yaitu Kotlin dan Flash. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang Flash terlebih dahulu. Flash adalah kerangka kerja aplikasi web yang bersifat kerangka kerja mikro yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan dependensi Websuit dan Jinja. Aplikasi yang menggunakan Flash antara lain adalah Pinterest, LinkedIn, dan halaman web komunitas situs Flash itu sendiri. Lalu Kotlin. Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang berjalan pada mesin virtual Java ataupun menggunakan compiler LLVM yang dapat pula dikomplikasikan ke dalam bentuk kode sumber JavaScript. Pengembangan utama berasal dari tim programmer dari JetBrains yang bermarkas di Rusia. Pada Google I/O 2017, Google mengumumkan dukungan kelas pertama untuk Kotlin pada Android. Di sini saya akan menampilkan preview aplikasi yang nantinya akan dibuat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fauzi, yang akan menjelaskan tentang alur program menggunakan flowchart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi dari kelompok 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart tentang aplikasi yang kami buat. Pertama, membuka aplikasi yaitu OnStar. Selanjutnya masuk ke splash screen selama 5 detik, lalu masuk ke login activity. Setelah login activity, di situ akan ada kondisi yaitu user punya akun atau tidak. Apabila tidak, akan masuk ke register activity. Lalu user akan mengisi field yang diperlukan. Setelah mengisi, di situ akan ada kondisi semua field terisi atau tidak. Apabila tidak semua terisi, akan munculkan tos lengkapi seluruh field. Apabila seluruhnya telah terisi, akan masuk ke kondisi lagi yaitu user sudah terdaftar atau belum. Apabila sudah, akan memunculkan tos user sudah terdaftar. Apabila belum, akan masuk ke final activity dan memunculkan email dan nama yang berhasil diregister sambil menginput data ke local database. Selanjutnya kembali lagi ke login activity. Nah, setelah user mempunyai akun, akan masuk ke login, lalu setelah login masuk ke dashboard activity. Di situ setelah masuk ke dashboard activity akan masuk ke movie list. Itu akan ada proses mengambil data dari REST API, yaitu dengan metode get HTTP request. Lalu REST API akan mengambilkan respon data ke movie list. Setelah itu user bisa memilih aksi. Yang pertama yaitu create. Di create akan ada proses
request input data dari REST API menggunakan metode POST HTTP request. Setelah itu, REST API akan mengembalikan respon status ke movie list, berhasil atau tidak. Yang selanjutnya ada update. Di situ ada proses request update data ke REST API dengan metode put HTTP request. Lalu setelah itu REST API akan mengembalikan respon status ke movie list, berhasil atau tidak. Selanjutnya ada delete. Delete yaitu proses request delete ke data ke REST API dengan metode delete HTTP request. Dan selanjutnya REST API akan mengembalikan respon status ke movie list. Setelah user selesai memilih aksi, user akan kembali ke dashboard activity, dan apabila ingin keluar dari akun, logout, lalu kembali lagi ke login activity. Apabila ingin menyelesaikan aplikasi, user bisa exit lalu aplikasi berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariman Arsyah. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari pembuatan REST API menggunakan framework Flash. Oke, selanjutnya kita membutuhkan sebuah software yaitu dengan nama Postman, di mana software ini adalah untuk mengetes apakah REST API kita sudah sesuai dengan kehendak kita. Oke, langsung saja kita masuk ke file dari codingannya. Bisa kalian lihat di codingannya itu kita punya file dengan nama api.py, movies.py, dan settings.py. Langsung saja kita masuk ke visual code-nya. Bisa kalian lihat di sini ada file api.py, ada movies.py, ada settings.py. Di sini ada perintah libraries yang akan kita gunakan di semua project. Lalu kita masuk ke movies. Movies ini kita ada sebuah kode, di mana kode ini digunakan untuk membuat database, dan pas di kode ini kita ada kode kelas yang berisikan satu tabel dan 4 kolom. Jadi di kelas ini ada perintah namanya class movie. Class movie ini kita adalah membuat database dengan perintah pembuatan satu tabel yang berisikan 4 kolom, di mana kolom tersebut ada ID, title, year, and genre. Selanjutnya bisa kalian lihat juga di sini ada add movie. Add movie itu kita akan menambahkan genre-genre baru, title baru, dan seterusnya. Selanjutnya lagi ada get all movies, yaitu kita mendapatkan semua data yang sudah kita input tadi. Kemudian ada update movie yang berisi ID, title, year, and genre. Di sini itu ada perintah untuk memperbarui data jika kita ada kesalahan dalam penulisan title, year, and genre. Jadi kita bisa memperbaruinya dengan perintah ini. Kemudian ada delete movie. Ya, sesuai dengan namanya delete, itu kita akan menghapus data yang udah kita inputkan tadi. Selanjutnya di api.py. Bisa kalian lihat di situ udah terdapat kode-kodenya. Ya, bisa kalian lihat. Oke. Nah, di sini tuh ada app root dan method. Jadi app root itu untuk mengatur endpoint atau URL-nya, dan method ini berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di bawahnya, yaitu misal di sini ada antar get movies, kemudian ada get movie tapi by ID, jadi kayak lebih spesifik gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga ada add movie lagi, tapi ini kayak bisa berdasarkan dari title and genre juga. Ke api.py-nya, kemudian masuk ke Postman-nya, langsung praktek aja ya. Oke, dilihat dulu, dilihat kodenya. Di sini ada perintah get, post, put, kemudian delete. Jadi get itu untuk menampilkan semua data yang udah ada. Nih, sebagai contoh, ini udah ada get.
kemudian ada movies, tapi ini jangan lupa nih, jangan ada slashnya. Kita klik send. Nah, bisa dilihat tuh data dari klik perintah get tuh ada nih datanya nih. Kita ada 3 data di mana ada Naruto, ada Finding, dan Naruto lagi, nggak apa-apa ya. Kemudian jika kita ada kesalahan penulisan di title atau genre, kita bisa klik put. Nah, kemudian di sini jangan lupa, misalkan Naruto-nya salah, kita ganti dengan misalkan yang lagi booming filmnya apa? Ku Menangis gitu ya. Ku Menangis. Nah, iya, jangan lupa di sini kita ada kasih slash, apa namanya? Kasih slash dengan 4 gitu ya. Misalkan ID-nya 4. Nah, jangan lupa kita klik send. Oke. Tuh, di situ udah ada notifikasi movie updated. Jadi data yang kita perbarui sudah terlihat dengan cara klik perintah get kemudian send. Apakah sudah tergantikan? Tuh, udah jadi tuh. Genre animasi ID 4, title-nya udah jadi. Ku Menangis. Oke. Selanjutnya yang terakhir, delete. Kita delete. Jadi kayak sama, kita mau mendelete ID 4. ID 4 kan tadi yang titlenya Ku Menangis. Kita hapus aja langsung, kita klik send. Ada juga tuh notifikasi movie delete. Nah, kita ambil get lagi. Klik send lagi. Oh ya, maaf. Kita lupa. Ini jadi ada error ya. Harusnya di sini itu nggak ada slashnya. Nah. Oh, itu kan. Jadi mana? Tuh. Jadi datanya yang awalnya 3 jadi 2, yaitu yang ID nomor 4 jadi hilang. Jadi begitulah penjelasan dari saya. Demikian, jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selanjutnya akan dibahas lagi oleh teman saya yaitu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alfi Nur Fauzi. Sebelumnya rekan saya Mas Ardi sudah menjelaskan tentang kodenya secara singkat dan mendemokan HTTP request-nya pada aplikasi Postman. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kodenya lebih lengkap. Yang pertama ada settings.py. Di settings.py ini tempat di mana kita menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang akan digunakan pada project kita. Misalkan kita bisa menyimpan import library pada setting.py ini, terus kita juga bisa menginisialisasikan projectnya di sini. Kita juga bisa menyimpan konfigurasi database-nya di sini. Nah, yang pertama import library, kita mengimport dari Flash. Kita import Flash itu sendiri, request, respond, dan JSONify. Flash karena tentu aja kita pakai framework Flash. Request itu untuk melakukan HTTP request, respond untuk menerima respon, dan JSONify untuk mereturn data berbentuk JSON nantinya ya kita akan pakai, atau bisa juga untuk mengolah data JSON. Lalu di sini kita dari Flash SQL Alchemy kita mengimport SQL Alchemy. SQL Alchemy ini adalah database yang nantinya akan kita pakai. Di sini kita juga menginisialisasikan projectnya. Nah, ketika kita menginisialisasikan projectnya, kita isi value-nya dengan Flash. Lalu kita kasih parameter __name__. Ini memang default bawaan dari Flash-nya ya. Ini adalah aturan penulisan dari Flash. Ketika kita menginisialisasikan project, itu value-nya memang Flash dengan parameter __name__. Lalu ini juga konfigurasi database-nya, ini juga default bawaan dari SQL Alchemy. Yang kedua ini ada file movie.py. Nah, dari file movie.py ini kita import setting yang barusan udah kita buat, modul setting yang udah kita buat, kita import semuanya.
Sebenarnya bisa aja dari setting ini code-nya kita campur dengan movie ya, jadi nggak ada file setting ini langsung kita masukkan file-file konfigurasinya pada movie ini, cuman itu nggak disarankan karena code menjadi lebih tidak terstruktur ya, mana antara logic mana antara konfigurasi itu jadi tercampur. Dan kalau misalkan kita mau menggunakan code-nya secara berulang-ulang, kita harus memanggilnya lagi, nanti import lagi. Lalu di sini ada kita menginisialisasikan database-nya dari SQL, value-nya kita isi SQL Alchemy dan mempasing parameter app. Nah, parameter app ini dari mana? Dari setting.py. Ini app sudah kita inisialisasikan. Lalu di file movie.py ini kita passing pada saat menginisialisasikan database-nya. Ini bisa kita passing karena udah kita import modul settingnya. Lalu di sini ada class movie. Class movie ini dia mempunyai satu konstruktor yaitu db.model. db ya, ini database dari yang sebelumnya udah kita inisialisasikan. .model artinya kita menginherit class movie ini menjadi model untuk database-nya. Nah, di sini kita udah belajar sifat pewarisan ya di OOP mungkin pada mata kuliah dasar pemrograman. Nah, di sini kita mempunyai table name, kita kasih table name-nya dengan nama movie. Lalu pada table name movie tersebut kita memiliki 4 kolom yaitu ID, tipe datanya integer, primary key-nya kita set true, lalu title, tipe datanya string, panjang karakter maksimalnya nggak boleh lebih dari 80 karakter, null labelnya kita set false, artinya dia nggak boleh kosong. Year, tipe datanya dia integer, null labelnya kita set false juga, dan genre, tipe datanya string, untuk null labelnya kita set false juga, dan panjang karakternya maksimal 80 karakter juga. Yang di kelas movie ini kita mempunyai fungsi yang pertama itu adalah JSON. JSON ini memiliki parameter self, artinya parameternya itu mengambil dari fungsinya itu sendiri yang nantinya di passing. Nah, lalu dia akan mereturn data berbentuk objek. Nah, kenapa di sini dia bisa menulis self.id ya? Ini tipe harusnya seperti ini. Nah, self.id karena parameter yang akan di passing nantinya pada fungsi JSON ini adalah movie yang diambil dari kelas movie ini yang udah menginherit dari model database-nya. Artinya ketika kita mempassing parameter movie ini, dia secara nggak langsung udah bisa mengakses database-nya karena dia movie ini mengambil dari kelas movie yang udah diinherit dari model database-nya. Nah, di fungsi JSON ini kita mereturn data berbentuk objek. Yang pertama ada key-nya itu ID, lalu value-nya adalah self.id, ini tipe self.id. Lalu yang kedua ada key-nya itu title, lalu value-nya dia self.title. Yang ketiga ada key-nya itu dia year, lalu value-nya itu self.year. Yang keempat key-nya itu genre dan value-nya itu adalah self.genre. Nah, lalu fungsi yang kedua ada add movie. Di fungsi add movie ini kita membutuhkan 3 parameter yaitu title, year, dan genre. Lalu kita membuat sebuah variabel yang isinya adalah objek, variabel new movie isinya adalah objek, lalu kita set title-nya itu ngambil dari parameter add movie ini. Year-nya juga kita ngambil dari parameter add movie ini, value-nya ya kita masukkan. Lalu genre-nya juga kita ngambil dari parameter add movie ini, yang nantinya parameter pada add movie ini adalah parameter yang akan diisi oleh user, yang akan di-passing oleh user. Lalu kita masukkan datanya ke dalam database ya. Ini lalu kita commit perubahan yang terjadi pada database. Lalu ya fungsi yang kedua ini adalah get all movie. Ini untuk mendapatkan seluruh data yang berada pada database-nya.
ketika kita return dia langsung menjalankan fungsi movie.json ya untuk mendapatkan datanya, lalu dia passing movie yang diambil dari kelas movie, dia ambil semua datanya lalu dimasukkan ke movie, di passing ke return ini ya, return dia mempassing movie.json lalu dia mereturn movie yang isinya adalah isi dari kelas movie yang sudah dikeluarkan oleh for. Nah, lalu berikutnya ada fungsi get movie by ID. Sebenarnya sama aja ya kayak yang di atasnya, dia mengeluarkan semua data dari kelas movie lalu dia mempassingnya ke dalam movie.json, ke dalam fungsi movie.json ya, ke dalam ini untuk mereturn datanya berbentuk objek. Namun perbedaannya di sini dia memfilter data yang akan dia dapatkan dengan ID. ID ini, nah ID dari get movie ini nanti ini adalah yang akan diisikan oleh user. Lalu ini ada .first, ini built-in function dari Python-nya ya untuk menampilkan datanya paling atas nanti. Nah, lalu ada fungsi update movie. Fungsi update movie ini ada fungsi yang kita beri nama update movie. Dia membutuhkan parameter 4 parameter. Yang pertama adalah ID, title, year, dan genre. Nah, lalu di sini kita membuat variabel movie to update yang isinya adalah data dari kelas movie yang sudah difilter berdasarkan ID. Ini built-in function first ya untuk mendapatkan datanya paling atas. Lalu karena movie to update ini sudah diasing value-nya menjadi data yang berada pada movie yang udah difilter berdasarkan ID. Lalu di sini kita bisa memperbarui datanya dengan memanggil movie to update ini, lalu kita tambahkan properti yang akan kita rubah atau variabel atau properti yang akan kita rubah. Nah, yang pertama ada movie to update.title, kita rubah value-nya, kita ngambil dari title ini. Lalu movie to update to year, kita ngambil parameternya dari fungsi update movie ini. Lalu movie update genre juga kita ngambil parameternya dari update movie ini. Nah, parameter-parameter ini adalah parameter yang nantinya akan di-input oleh user. Lalu kita lakukan commit pada database lalu kita melakukan commit pada database, commit perubahan ya, kita mengcommit perubahan yang terjadi pada database. Lalu kita membuat satu fungsi lagi bernama delete movie. Delete movie ini dia hanya memiliki satu parameter ID. Nah, pada fungsi delete.movie ini kita mencari data dari kelas movie yang difilter berdasarkan ID, lalu kita jalankan built-in function delete, yaitu untuk mendelete datanya. Lalu kita melakukan commit pada database untuk perubahan data yang terjadi. Lalu di sini ada API.py. API.py ini adalah tempat di mana kita, kalau misalkan teman-teman pernah belajar Laravel, mungkin teman-teman tahu routing. Nah, API.py ini adalah tempat kita merouting projectnya ya, dimana kita bisa mengset rootnya di API.py ini. Ini adalah endpointnya, metodenya get. Lalu kita membuat fungsi lagi di sini get movie, dimana fungsi ini mereturn data berbentuk JSON, key-nya itu dia movie, lalu value-nya dia menjalankan dari movie tadi ya, kelas movie yang kelas ini. Nah, di sini value-nya dia menjalankan movie.getAllMovie. Nah, value-nya dia menjalankan movie.getAllMovie. Jadi dia menjalankan fungsi ini. Nah, itu untuk movie. Yang untuk getAllMovie ya, dia nggak membutuhkan parameter. Lalu yang kedua ada getMovie by ID. Bedanya kali ini dia membutuhkan satu parameter ID. Return. Nah,
Bedanya kalau tadi langsung di return berbentuk JSON, kalau sekarang enggak, dia buat variabel dulu, return value nama variabelnya, dimana return value ini diisi nilainya dengan keluaran hasil nilai dari ketika menjalankan fungsi movie get movie by ID, lalu nanti di return berbentuk JSON, di return lah variabel yang sudah dibuat tadi. Kita passing variabelnya di sini sehingga akan di return datanya berbentuk JSON. Lalu di sini ada fungsi add movie. Fungsi add movie ini endpointnya sama ya, movie. Lalu bedanya metodenya adalah post sekarang. Nah, pada fungsi add movie ini kita membutuhkan request data. Ini kita membuat variabel request data yang isinya itu dia merequest data berbentuk JSON. Nah, kita menjalankan fungsi dari kelas movie.addMovie tadi, terus kita merequest data dengan 3 parameter ya. Yang pertama ada title, year, dan genre. Lalu respon, kita set responnya buat variabel respon, lalu dalamnya kita set responnya, ini message-nya, ini status code-nya, lalu kita return responnya yang tadi. Nah, lalu berikutnya ada update movie, dia membutuhkan parameter ID aja di sini. Nah, metodenya put di kelas movie tadi kan ID, di kelas movie tadi kan fungsi update movie dia membutuhkan 4 parameter. Nah, untuk parameter yang ketiganya itu dia ngambil dari request data ini. Untuk parameter update movie dia membutuhkan 1 parameter ID, dia merequest data berbentuk JSON ya. Ini variabel request data, lalu isinya adalah request data berbentuk JSON. Lalu di sini ada movie ID, dia menjalankan fungsi movie update movie, dia membutuhkan 4 parameter. ID ini dia ambil dari parameter ini. Lalu untuk 3 parameter sisanya dia request data berdasarkan key ya, key yang nantinya akan di input berbentuk JSON. Ini 3 key-nya, 3 key utamanya yang nanti akan di input oleh user key. Lalu dia set responnya, respon message, statusnya 200, lalu di return responnya. Nah, ini respon ini di returnnya nggak berbentuk JSON, jadi di return berbentuk biasa aja. Jadi ketika fungsi update movie ini nantinya dijalankan, nanti dia hanya akan mereturn berbentuk teks aja nih, yang ini movie update, lalu statusnya juga nanti tidak akan terlihat karena ini hanya akan terlihat kalau misalkan kita tes menggunakan aplikasi Postman, nanti ada statusnya. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi delete movie. Kita membuat satu buah fungsi yaitu remove movie ya di api.py-nya. Lalu kita lalu kita membutuhkan 1 parameter ID. Nanti parameter ID ini adalah inputan dari user. Nah, metodenya adalah delete. Yang sebelumnya metodenya adalah put untuk mengupdate ya. Yang sekarang adalah delete. Nah, di fungsi remove movie ini kita menjalankan fungsi dari kelas movie. Kita menjalankan fungsi delete movie. Lalu kan dia membutuhkan 1 parameter ya di delete movie itu tadi. Kalau kita lihat di sini, nah dia membutuhkan 1 parameter. 1 parameter ID-nya ini kita ambil dari fungsi remove movie yang baru saja kita buat. Nah, ini nanti dari inputan user. Lalu kita membuat 1 variabel respon yang isinya itu adalah respon. Kita set respon message-nya, kita set respon statusnya. Lalu kita return responnya. Kita return biasa aja, nggak berbentuk JSON. Lalu di sini ini konfigurasi ya. Kalau misalkan underscore name sama dengan main, artinya si flashnya sudah diinisialisasikan dan berhasil. Lalu kita akan merunning, aplikasi akan di-run pada host ini, lalu juga pada port ini. Debugnya kita set true, kalau kita set false nanti dia nggak akan bisa di-running. Nah, untuk host ini karena kita masih menggunakan localhost, jadi kita harus senantiasa menyamakan host ini dengan IP lokal kita, IP versi 4 lokal kita. Kita bisa cek IP lokalnya pada cmd, lalu ipconfig. Kita
Nah, di sini dia akan ada IP 4. Nah, kita copy, kita masukkan di sini. Karena kita masih menggunakan local host ya untuk menghost file api.py. Dan ini rata-rata harus setiap kita ganti koneksi internet kita harus menceknya lagi ya, apakah IP-nya berubah atau tidak. Kalau berubah nanti kita ganti lagi IP host ininya. Ini karena kita masih menggunakan localhost. Kalau kita sudah menghostingnya, tentu aja itu kita nggak akan ngerubah-rubah lagi, karena kalau kita udah menghosting ya kita tinggal sekali konfigurasi aja. Kita running ya, F5. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, running on ini. Tinggal kita coba akses di browser apakah memang sudah benar terjalankan. Out error. Ya, di sini dia membutuhkan endpoint movie ya. Coba kita lihat. Nah, untuk get movie. Nah, untuk get movie dia membutuhkan endpoint movie ya. Nah, di sini. Nah, dia berhasil mendapatkan data yang udah ada pada database movie-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya rasa sudah cukup lengkap ya untuk menjelaskan pemrograman Python-nya menggunakan framework Flash. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman pada Android-nya ya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, tetapi mungkin tidak terlalu lengkap karena juga menimbang lagi durasi videonya yang mungkin akan terlalu panjang kalau saya jelaskan step by step atau secara lebih mendetail di aplikasi Android-nya ya. Tapi teman-teman kalau misalkan ada yang ingin tahu misalkan ini fungsi ketika tap button login itu kok dia bisa ngejalanin validasi misalkan itu gimana, nanti teman-teman bisa tanyakan saja ya pada grup WhatsApp-nya, karena nggak akan saya masukkan semuanya untuk code pada Android-nya. Ke implementasi Android. Yang pertama itu kita pada proyek kali ini kita menggunakan pola design pattern MPPM atau model view model. Apa sih perbedaan kita menggunakan design pattern MPPM dengan kita tidak menggunakan design pattern? Bila kita tidak menggunakan design pattern, si kode itu dia akan ditumpukan pada satu activity utama ini, sehingga antara interaksi view dan business logic serta koneksi ke dalam sumber data dia akan disimpan pada activity utama, sehingga membuat activity utama menjadi berat, kodenya tidak rapi, tidak mudah dibaca, dan susah untuk di scale up atau dikembangkan kembali. Dengan menerapkan design pattern MPPM, kita memecah kode-kode tersebut menjadi beberapa bagian yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama ini adalah activity, ini adalah tempat interaksi view. Yang kedua adalah view model, di mana business logic atau logic pada aplikasinya nanti akan disimpan di sini. Pada view model dia akan menyimpan live data. Live data itu adalah variabel yang bisa diawasi dari view, sehingga kalau misalkan ada perubahan dari sumber data, view akan bisa langsung tahu karena mengawasi variabel live data. Lalu ada repository. Repository ini antara penjembatan antara view model dengan sumber data, entah sumber datanya itu dari local database atau sumber datanya berasal dari web service. Oke, kita akan masuk ke penjelasan Android-nya pada Android Studio. Yang pertama ada build Gradle. Build Gradle ini adalah tempat di mana kita mengimport semua library yang akan kita pakai pada project. Yang pertama misalkan ini ada navigation, dia mengimport navigation dari Android Jetpack, navigation fragment versi 2.3. Yang kedua ada networking. Untuk HTTP request networking kita menggunakan library retrofit, di mana kita mengimport dari Square Up. Terus ada RX Java, reactive Java. Ini kita ini RX Java adapter ya, untuk adapter antara RX Java dengan retrofitnya. Terus converter JSON untuk mengkonverter dari JSON menuju JSON. Ada interceptor. Di sini untuk local database juga ada, kita mengimport library room persistence, dia mengimport dari Android Jetpack juga.
Nah, di sini ada React Java. React Java itu adalah sebuah management thread agar aplikasi yang akan kita jalankan kodenya itu tidak selalu running di main thread. Jadi dia bisa running di belakang main thread secara asinkronus. Ini ada React Java, ini juga sama React Java. Lalu ada view model, ini kita mengimport dari Android Jetpack juga, live site. Dan yang terakhir ada live data. Nah, yang pertama kita berarti akan masuk ke dalam layout. Kalau kita membuat aplikasi Android native dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, layoutnya itu kita bisa menggunakan XML dan juga kita bisa menggunakan Anko layout dan Jetpack Compose. Tapi pada project kali ini kita akan menggunakan XML. Pertama, ini membuat layouting misalkan dari splash screen. Nah ini dari splash screen, ini layoutnya menggunakan constant layout. Untuk lebarnya match parent dan tingginya match parent. Dia mempunyai satu image view, lebarnya 200 dp, panjangnya juga 200 dp. Terus activity main, dimana activity main ini dimana tempat user nanti akan login. Dia mempunyai dua edit text dan mempunyai satu button untuk login dan satu text view untuk sign up. Nah, di sign up kita mempunyai 4 edit text dan satu button sign up. Ini text view untuk kembali ke login. Terus ini result, ini juga sama, ini image view, ini text view, ini edit text untuk inputan user, dan ini button untuk kembali ke login activity. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari codingan dari Kotlin-nya itu sendiri untuk logic pada aplikasi Android-nya. Yang pertama berarti kita akan melihat view. View ini adalah tempat di mana interaksi antara view itu akan dilakukan. Nah, itu disimpan pada view ini karena kita menggunakan design pattern MPPM. Terus di sini ada view model untuk menyimpan logic pada aplikasi Android-nya. Di sini ada repository untuk jembatan antara sumber data dengan view model, dan di sini ada network. Network ini sumber datanya ya, karena sumber data tadi dari web service, maka kita perlu membuat satu package lagi network. Dan di sini nanti ada model antara perantara sumber data dengan repository. Untuk config ini dia mengextend dari retrofit. Nah, dia akan memasukkan base URL. Base URL ini adalah start point dari host REST API yang sudah kita buat. Ini kan host REST API-nya. Nah, ini start point-nya. Ini endpoint-nya. Nah, start point-nya kita masukkan di base URL ini. Sementara endpoint-nya kita masukkan di API service. Kita masukkan metode apa yang mau kita jalankan pada HTTP request-nya, terus kita masukkan endpoint-nya. Di sini untuk mengget data kita masukkan endpoint movie tanpa memerlukan parameter apapun. Nah, di sini untuk mempost data kita menggunakan anotasi post. Terus endpoint-nya juga tetap movie, cuman untuk input datanya kita memerlukan request sejumlah data gitu. Nah, sejumlah datanya itu ada di request movie ini. Nah, ini data-data yang diperlukannya itu adalah title, genre, year, yang nantinya akan dikirim ketika metode post dijalankan. Nah, terus ada fungsi delete. Fungsi delete ini endpoint-nya juga sama movie, cuman ada tambahan ID. ID ini dia ngambil dari parameter fungsi delete data ini. Ini pet ID, nah dia ngambil dari sini ID. Terus yang terakhir ada put. Put itu adalah untuk mengupdate data. Endpoint yang kita jalankan tetap movie/id. Ini ID-nya juga ngambilnya sama dari sini, dari parameter update data, cuman dia juga membutuhkan request data sama seperti input tadi. Nah, dia akan ke sini, dia membutuhkan request data. Nah, kemudian ada repository. Repository ini adalah jembatan antara sumber data dengan view model. Nah, di sini ada sumber datanya. Di sini ada fungsi untuk mendapatkan data dari web service
Yang pertama kita jalankan dulu network config-nya, terus service, get data, terus kita jalankan ini itu subscribe schedule.io, artinya kita jalankan pada background thread. Apabila operasinya sudah berhasil dijalankan, kita kembalikan lagi kepada main thread. Terus ini adalah kondisi kalau misalkan sukses, kalau ini misalkan error akan men-throw throwable. Ke bawahnya juga sama untuk input, update, delete, kurang lebih sama. Nah, selanjutnya di view model. View model ini adalah tempat di mana kita menyimpan presentation logicnya, seperti kita menginput inputan user itu tidak boleh kosong, itu kita simpan di view model. Lalu kita juga mempasing dari hasil view itu ke repository, itu juga dari view model. Kita masuk ke salah satu view untuk melihat contoh view. Nah, ini adalah contoh view, contoh dari interaksi view. Contoh interaktif view, misalkan ketika button sign di klik di tab, dia akan menjalankan fungsi validasi dengan mempasing dua parameter, yaitu parameter login email dan parameter login to string yang didapatkan dari inputan user. Untuk button sign, untuk text view sign up, apabila di tab dia akan masuk ke navigation untuk selanjutnya masuk ke bagian register fragment. Nah, untuk penjelasan singkat tentang implementasi Android-nya mungkin saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya secara full. Kita akan lihat. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami bangun dari awal sampai akhir. Kita akan mendemokan. Nah, di sini ada splash screen selama 5 detik. Lalu ada sign in page. Di sini karena kita belum mempunyai user, kita tidak akan bisa login terlebih dahulu. Maka kita harus melakukan sign up. Kita masukkan sign up untuk. Nah, di sini dia ada validasi email, kita harus masukkan email yang valid. Passwordnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, register sudah berhasil. Kita kembali ke login. Kita masukkan email dan password yang sudah kita registerkan barusan. 12 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita sign in berhasil. Lalu kita lihat movie list. Nah, di movie list ini kita lihat ini sudah terintegrasi dengan data yang ada pada REST API yang sudah kita buat sebelumnya. Kita lihat, nah di sini ada REST API-nya. Kita akan coba, pertama kita akan coba hapus yang finding. Apakah memang sudah benar-benar terintegrasi? Nah, data yang finding sudah berhasil terhapus. Kita cek pada REST API-nya. Nah, yang finding yang tadi paling atas sudah tidak ada ya. Ini artinya operasi delete sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita coba tambahkan data lagi, misalkan ini hapus, kita tambahkan lagi data, misalkan Sule, misalkan genrenya horror tahun 2017. Kita save. Nah, karena tadi ada double klik jadi dia terbaca double ya, kita hapus salah satu. Kita coba cek di REST API-nya apakah datanya memang sudah benar-benar masuk. Nah, ini ada Sule Horror tahun 2017 yang barusan kita buat, ID-nya 9. Terakhir kita akan coba edit. Kita coba edit. Kita coba edit dari horor ke komedi.
Kita update. Nah, berhasil update data. Coba kita lihat di sininya dia berhasil. Nah, genre sudah berhasil terupdate dan berarti untuk seluruh operasi yang sebelumnya sudah dibuat di REST API itu sudah terintegrasi pada aplikasi Android-nya, dimulai dari read data, terus tadi ada hapus data, terus tambah data dan update data. Itu memang berarti sudah benar-benar terupdate, terintegrasi ya dengan REST API yang sudah dibuat. Terakhir, ketika sudah, tinggal logout, nah, dan bisa keluar dari aplikasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar ya. See you, keep safe and health teman-teman. Wassalamualaikum.